Tapi mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka dulu Alkitab kita. Kita buka dalam Injil Matius, Bapak Ibu. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-8. Satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah hafal, tapi tidak ada salahnya kita belajar kembali, mengingat kembali kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Ya, kita akan baca secara bergantian ya. Saya ayat yang ke-23, Bapak Ibu nanti ayat yang ke-24 sampai selesainya. Demikianlah firman Tuhan. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Haleluya. Haleluya. Iya, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini mungkin sudah hafal kita peristiwa-peristiwa apa yang diceritakan di sini, tapi kita mau belajar kembali. Iya, ibaratnya makan ya. Makan yang enak minggu kemarin belum tentu membuat kita kenyang hari ini kan. Kita akan tetap makan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan waktunya 3 kali sehari. Jadi kebenaran firman Tuhan pun seperti itu. Kita akan selalu belajar dan selalu belajar untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau bikin tema firman Tuhan adalah respon kita dalam menghadapi masalah, ketakutan dalam hidup kita. Ketakutan, masalah ketakutan dalam hidup kita. Iya, pernah Bapak Ibu merasakan takut? Pernah merasakan takut? Saya percaya kita pernah merasakan takut. Tergantung itu takutnya untuk apa ya. Saya punya teman dulu, anak gadis sudah besar, sudah berumur, tapi takutnya sama anak ayam luar biasa. Kalau dia lihat anak ayam, dia langsung lari teriak-teriak. Dia lupa kalau dia seorang anak gadis. Ada orang takut kegelapan, takut gelap. Ada orang takut sendiri. Ada orang takut ditinggal. Ada orang takut dengan versi yang berbeda-beda. Tapi saya percaya, pasti dalam kehidupan kita pun kita pernah mengalami yang namanya rasa takut. Ya, saya kemarin dibonceng Bapak Gembala ke Monga. Saya takut. Saya takut karena apa ya? Saya ingat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Saya takut, saya bilang saya nggak mau kamu bonceng, saya bilang. Terus nanti saya mikir juga siapa lagi yang bonceng aku kalau nggak mau gitu ya. Tapi maksudku gitu ya, dalam hidup kita ini kita pasti pernah mengalami yang namanya rasa takut ya, ketakutan ya. Rasa takut atau ketakutan itu adalah suatu perasaan yang mencekam, suatu perasaan yang mengerikan yang membuat orang tidak mampu berbuat apa-apa. Saking takutnya tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau firman Tuhan minggu lalu saya katakan karena kebodohan tidak tahu melakukan apa-apa. Tapi karena ketakutan tidak sanggup berbuat apa-apa. Saya ingat anak-anak ini kalau mereka takut ke kamar mandi aja mereka tidak mau pergi. Tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Itu hal sederhananya saya berpikir gitu. Ketakutan atau rasa takut adalah satu perasaan yang ngeri, yang mencekam, yang membuat seseorang tidak mampu berbuat apa-apa, tidak berdaya. Kita boleh melihat kepada kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca. Ada peristiwa di situ yang terjadi di mana murid-murid Tuhan mengalami yang namanya rasa takut. Mereka ketakutan. Mereka mengalami satu peristiwa yang membuat mereka takut. Seperti yang saya katakan tadi, rasa takut itu adalah satu perasaan yang mencekam, yang sangat ngeri, yang membuat orang sampai tidak mampu berbuat apa-apa. Dan kalau kita boleh melihat di media, mendengar apa yang terjadi, dampak daripada orang yang mengalami ketakutan yang berlebihan dalam kehidupannya, tidak jarang sampai ada yang melakukan hal yang nekat. Ada yang sampai bunuh diri. Karena apa? Dia mengalami satu ketakutan
Bapak Ibu, perasaan takut normal kita alami sebagai manusia, tapi satu hal yang kita tahu, ketakutan yang berlebihan itu akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi setiap kehidupan kita. Jadi ketakutan itu perlu harus dipatahkan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketakutan itu perlu harus dihadapi. Ketakutan itu perlu kita kalahkan, perlu kita patahkan. Sekalipun rasa takut itu adalah normal bagi kita sebagai manusia, tetapi kita harus waspada. Jangan sampai ketakutan yang ada dalam diri kita berlebihan sehingga bisa berdampak tidak baik dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, kita mau belajar hari ini. Ada peristiwa yang terjadi. Kalau kita boleh melihat di pasal yang ke-8 ini diawali dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Sejak daripada Yesus ada di bukit berkhotbah, setelah selesai itu dia kasih makan orang banyak, dia lakukan lagi peristiwa penyembuhan yang luar biasa. Sampailah kepada peristiwa ini. Dikatakan murid-murid itu mengalami ketakutan sekalipun saat itu mereka ada bersama dengan Tuhan. Yang menjadi pelajaran dari kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini, yang pertama saya mau katakan kepada kita harus percaya dan kita harus tahu bahwa mengiring Tuhan itu tidaklah selamanya indah dan mulus-mulus saja. Tadi pemimpin pujian menerangkan firman Tuhan yang mau saya sampaikan. Di situ jelas dikatakan kadang ada kabutnya, ada awannya. Kita lihat ayat yang ke-23 Bapak Ibu. Setelah peristiwa yang luar biasa mereka lakukan, Yesus mau bersama dengan murid-muridnya. Yesus mau, artinya mungkin kayak santai sejenak bersama dengan murid-muridnya. Sehingga mereka melakukan perjalanan melewati Danau Galilea. Mereka melakukan perjalanan, Yesus ada di sampan itu, Yesus bersama dengan murid-muridnya, murid-muridnya bersama dengan Yesus, murid-muridnya searah setujuan dengan Yesus, mereka memiliki tujuan yang sama. Tapi kita boleh melihat dalam kebenaran firman Tuhan, perjalanan mereka tidaklah mulus adanya. Benar ya Bapak Ibu? Firman Tuhan mencatat ketika Yesus melakukan perjalanan dengan murid-muridnya, dikatakan saat itulah badai ada. Jadi Bapak Ibu, jangan kita salah persepsi, kita jangan salah berpikir, kita jangan salah mengartikan dalam hidup kita. Kalau kita mengiring Tuhan itu semuanya akan aman-aman saja. Tidak. Makanya kita perlu respon. Makanya kita perlu mengetahui sehingga kita bukan menjadi orang yang kecewa ketika hal itu terjadi dalam hidup kita. Makanya tadi saya katakan, perjalanan dalam mengiring Tuhan, sekalipun berjalan bersama dengan Tuhan, firman Tuhan jelas mencatat tidaklah menjamin, artinya kita tidak mengalami problem dalam kehidupan kita. Tidak jarang orang menjas akan hal ini. Pernahnya Bapak Ibu dengar seperti ini, percumanya itu orang berdoa, percumanya itu orang beribadah. Lihatlah hidupnya, miskinnya, susahnya, sakitnya, semuanya dia alami. Banyak orang menghakimi seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka memiliki pola pandang yang salah akan pengiringan kepada Tuhan. Tapi kalau kita boleh melihat kepada kebenaran firman Tuhan, dan kita semua umat-umat Tuhan, jangan memiliki pola pandang yang salah. Karena firman Tuhan mencatat, sekalipun kita searah setujuan berjalan bersama dengan Tuhan, ada masalah yang kita hadapi. Tapi kita mau melihat ada perbedaannya. Tuhan kita tidak pernah membiarkan kita dalam persoalan kita. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Coba kita lihat dulu perbandingan dalam Mazmur yang ke-73. Ada di situ seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Bani Asaf. Mazmur yang ke-73. Di situ diceritakan Bani Asaf mengeluh gitu ya, seakan mengeluh. Kenapa seperti ini katanya? Kalau aku melihat orang fasik, orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak mau beribadah, orang yang hidupnya ya di perjudian, di mana-mana. Kalau kulihat hidupnya, makmurnya, suburnya, kehidupannya baiknya, tidak ada kurang-kurangnya. Tapi kalau kulihatlah kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti
seperti diriku, katanya, aku seperti orang yang kena tulah, aku seperti orang yang dikutuk, aku seperti orang yang kena kutukan daripada Tuhan. Kenapa? Karena aku sakit, dikatakan tulang-tulangku remuk. Itu adalah satu mungkin ada umat-umat Tuhan yang melihat, yang menilai seperti itu, karena memang kebenaran firman Tuhan sudah mencatat seperti itu. Kadang-kadang ada kalanya kita memang berpikir seperti itu. Tuhan, kenapa ya belajar setia tiba-tiba ada ini, belajar setia ada ini, belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan ada ini. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, kita lihat daripada akhir daripada Mazmur pasal yang ke-73 itu dikatakan, tapi aku mau melihat akhir daripada perjalanan itu. Haleluya, haleluya Bapak Ibu, haleluya. Ini tapi bukan, iya. Tapi aku melihat sedikit saja lagi aku mau jatuh, kata Bani Asaf. Sedikit lagi kakiku mau tergelincir, sedikit lagi aku mau mengkhianati Tuhan. Seperti itu. Tapi dikatakan, aku masuk ke rumah Tuhan, aku masuk ke bait Tuhan, dan aku berdoa, aku melihat akhir dari perjalanan itu. Bapak Ibu Saudara, pelajaran yang pertama, jangan kita berpikir ikut Tuhan itu enak doang, enak, tapi bukan berarti lepas dari masalah. Haleluya. Karena kalau kita enak-enak saja atau mulus-mulus saja, saya percaya kita akan menjadi orang yang tidak punya aturan. Kita akan menjadi umat Tuhan yang tidak punya aturan dalam hidup kita. Karena kita melihat di depan tidak ada rambu-rambu, tidak ada rintangan, tidak ada hal-hal yang mengganjal perjalanan kita. Kalau kita perjalanannya mulus-mulus seperti jalan tol, akan banyak orang yang kecelakaan. Karena apa? Karena mereka merasa tidak ada hambatan di dalamnya. Jadi jalan semaunya aja, tidak ada aturannya, tidak ada etikanya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita lewat perjalanan murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan, bahwa pengiringan kepada Tuhan tidaklah akan selalu mulus-mulus saja, tapi kita boleh melihat di akhir daripadanya ada pertolongan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya. Iya, mari kita merespon akan hal itu. Yang kedua Bapak Ibu, saya singkat, Bapak Gembala bilang jam 10:30 harus selesai. Yang kedua, respon kita dalam persoalan yang kedua adalah kita harus mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli akan kita. Tuhan yang peduli. Banyak orang merasa sepertinya Tuhan itu tidak adil bagi dia. Mungkin saya sudah sering katakan, banyak kadang-kadang pun kita mungkin merasa, kenapa ya Tuhan? Sepertinya Tuhan tidak adil gitu loh. Sepertinya Tuhan tidak adil. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih, kalau kita boleh melihat kepada kebenaran firman Tuhan ini, Yesus menegur mereka, kenapa kamu hai orang yang kurang percaya, kenapa kamu takut? Artinya Yesus mau menyatakan pertolongannya itu ada sebenarnya. Hanya kadang-kadang sering masalah itu ada pada diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Sering kita melihat kepada diri kita, kepada ketidakmampuan kita, kepada keadaan kita. Akhirnya jadilah kita menjadi orang-orang yang mengasihi diri kita. Kita lupa bahwa ada Dia yang mengasihi kita. Fokusnya kita sering kepada diri kita, kepada persoalan kita. Makanya saya selalu katakan, kalau kita melihat kepada diri kita, kita adalah orang yang paling malang. Tapi kalau kita boleh melihat kepada luaran sana, kita tetap bisa menjadi orang yang bersyukur bahwa masih banyak orang yang lebih kesusahannya daripada kesusahan kita. Bagaimana respon kita menghadapi ketika ada masalah, ada badai yang terjadi, ada kabut yang tebal, ada kabut yang pekat di atas yang mau menghantam kita, yang menyelimuti perjalanan kita. Kita harus tahu, respon kita harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli bagi kita. Yesus tidur bukan berarti Dia tidak peduli. Yesus tidur bukan berarti Dia tidak sanggup untuk menolong kita. Yang menjadi permasalahannya adalah di manakah murid-murid waktu itu? Adakah mereka saat itu berseru langsung kepada Tuhan? Mereka membiarkan, ketika mereka tidak sanggup baru lagi mereka berseru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi, perjalanan yang kita hadapi, kita harus meyakini
kehidupan kita. Sekalipun kadang-kadang sering kita sukar untuk percaya oleh karena apa yang situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali persoalan kita menutup keyakinan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Ada orang berkata, kadang-kadang kita mengkhotbahi orang itu gampang. Saat teman kita lemah kita bisa menguatkan katanya. Tapi ketika itu datang kepada diri kita, aku pun bisa menjadi orang yang sepertinya tidak yakin gitu katanya. Makanya dituntut kita belajar. Memang kadang tidak sesederhana yang kita perkatakan, tetapi firman Tuhan menjamin di dalam kebenaran Tuhan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang mau untuk menolong kita. Itu yang harus kita yakini dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Perjalanan hidup ini banyak hal yang kita tidak kita pikirkan. Tiba-tiba saja terjadi dalam hidup kita. Makanya seringkali kita merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dalam hati kita terhadap Tuhan seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih, lewat kebenaran firman Tuhan boleh kita melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli. Makanya Dia menyapa murid-muridnya, kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu gelisah? Yesus berkata seperti itu. Dan apakah Yesus berkata seperti itu kepada kita Bapak Ibu? Apakah kita merasa seringkali kita tidak dipedulikan oleh Tuhan? Tapi firman Tuhan mencatat hari ini Yesus itu peduli. Haleluya. Dia sendiri yang bertanya kenapa? Kenapa? Artinya Dia mau sesungguhnya ambil bagian. Dia mau sesungguhnya menolong kita. Dia mau sesungguhnya melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Karena apa? Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tetapi yang menjadi pelajaran bagi kita, Tuhan mau kita yang datang kepada Dia. Tuhan mau kita datang gitu loh. Tuhan mau kita datang kepada Dia. Tuhan mau kita berseru kepada Dia. Tuhan mau kita memanggil Dia. Itulah bukti penyerahan kita. Kalau anak-anak kita ingin sesuatu, mereka tidak meminta. Seringkali sebagai orang tua kita tidak tahu apa yang mereka inginkan. Kita tidak memberikan apa yang mereka inginkan. Karena apa? Karena mereka tidak meminta. Itu wajar. Makanya Tuhan Yesus saat itu yang ada bersama dengan mereka, Yesus sesungguhnya bisa meredakan dan sanggup meredakan badai itu. Tetapi Yesus mau melihat ketergantungan murid-murid itu kepadanya. Yesus juga mau, Tuhan juga mau melihat seberapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Makanya ada pepatah, jika kita angkat tangan maka Tuhan akan turun tangan. Artinya apa? Ketika kita tidak mampu, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saat itulah penyerahan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dengan kuasanya melakukan bagi kita. Kalau kita angkat tangan kepada sesama, sering kita berkata, nah angkat tangan jauh, sudah angkat tangan, aku nggak sanggup lagi. Nanti akan ada yang menjawab kita, aku pun sama kita, angkat tangan juga ya, seperti itu ya. Angkat tangan juga ya aku dengan masalah ini, nggak sanggup juga ya aku sama ya kita. Tetapi ketika kita angkat tangan kepada Tuhan, kita percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Haleluya, haleluya. Makanya jangan segan-segan berseru kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan mau seberapa bergantungnya kita kepada Dia. Makanya di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15, nggak bisa diklik ya. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-15, di situ jelas dikatakan firman Tuhan, berserulah kepadaku pada waktu engkau kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Haleluya. Berserulah kepadaku pada waktu engkau kesesakan. Berserulah, datanglah, bergantunglah, berserahlah pada saat engkau susah, maka aku akan meluputkan engkau dan memuliakan engkau. Sungguh luar biasa. Ada
Tuhan sesungguhnya bagi kita. Ada ajakan daripada Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Ketika engkau lelah, ketika engkau sesak, ketika engkau susah, ketika engkau takut, berserulah, Dia akan meluputkan engkau. Sekarang yang menjadi persoalannya, adakah kita berseru kepada Tuhan? Apakah kita mencari solusi dari persoalan kita dengan cara kita sendiri, dengan cara pikiran kita, dengan cara kita? Mari kita tanya kepada diri kita, Bapak Ibu. Tapi satu hal yang pasti, respon kita menghadapi persoalan, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, bahwa kita dalam pendirian kepada Tuhan tidak menjamin perjalanan kita mulus-mulus saja, dan kita harus merespon itu dengan baik. Kita juga harus merespon bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang siap untuk menolong kita dalam setiap kesesakan kita. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana respon kita dalam mengalahkan setiap ketakutan kita? Yang ketiga, bahwa kita juga harus waspada dalam hidup kita. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga tidak dengan parang, tidak dengan tombak, tidak dengan senjata, tapi kita berjaga-jaga di dalam roh. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, itu yang penting. Karena apa? Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi ya, kita perlu berjaga-jaga. Kenapa? Banyak hal yang tidak terduga sering terjadi dalam hidup kita. Perjalanan bersama dengan Tuhan, aman. Tiba-tiba ada badai. Kan firman Tuhan mencatat, sekonyong-konyong berhembuslah badai. Artinya, seringkali terjadi hal-hal yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah diperhitungkan. Kalau kita membaca kepada kebenaran firman Tuhan sedikit banyak, kita tahu sejarah daripada umat-umat Tuhan. Banyak yang nelayan, yang mengerti lautan, yang mengerti berlayar. Tetapi ketika mereka menghadapi badai yang sekonyong-konyong datang, yang tiba-tiba muncul, yang tidak pernah dipikirkan itu datang, ketika persoalan itu datang, mereka takutnya luar biasa. Bapak Ibu, jadi bagaimana kita merespon ketika itu ada bagi kita? Perlu kita membina, menjalin hubungan kita dengan Tuhan, meminta terus perlindungan, pertolongan, kekuatan daripada Tuhan. Makanya, kenapa mereka membiarkan Yesus tidur? Saat itu Yesus ada bersama dengan mereka. Mereka tidak mengajak Yesus komunikasi, mereka tidak mengajak Yesus bercerita, mereka membiarkan Yesus tidur. Artinya tidak ada komunikasi. Tidak ada komunikasi, Bapak Ibu. Jadi itu juga menjadi satu pelajaran bagi kita. Baiklah kita sebagai umat-umat Tuhan berjaga-jaga di hari-hari terakhir ini. Ada isu-isu kan? Ada isu-isu gempa megatrust kan? Itu kadang apa ya, kalau kita ingat itu ada rasa khawatir dalam diri kita. Makanya saya katakan kepada diri saya, bahkan kepada umat-umat Tuhan, kalau kita cerita itu memang mungkin akan terjadi. Yang penting kita berdoa, kita berjaga-jaga supaya ketika itu ada, kita dalam keadaan terjaga bersama dengan Tuhan. Karena apa? Banyak hal yang tidak terduga bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, Bapak Ibu. Yesus dalam perjalanan bersama dengan murid berjalan bersama dengan Tuhan dengan arah dan tujuan yang sama. Ada badai yang sekonyong-konyong datang, badai yang tiba-tiba datang. Demikian juga gambaran kehidupan kita. Demikian juga gambaran kehidupan kita. Kita berjalan bersama dengan Tuhan dan belajar searah setujuan dengan Tuhan. Tetapi kita perlu waspada, kita perlu berjaga-jaga di dalam roh, menjalin komunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan. Di situlah terletak kekuatan kita, di situlah terletak kesanggupan kita, sehingga ketika itu ada, kita ada dalam hubungan dengan Tuhan, kita sedang terhubung dengan Tuhan, kita sedang berjaga-jaga di dalam Tuhan, dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal yang ke-20, di dalam Matius itu, Bapak Ibu, pasal yang ke-26 ayat yang ke-24 di situ dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Artinya gini, kita juga memerlukan peperangan untuk mengalahkan daging kita. Berjuang untuk berjaga-jaga dalam hidup kita.
Kadang-kadang roh kita meminta kita untuk berdoa, tapi kadang-kadang daging kita ini mau tidur, daging kita ini mau melakukan kesibukan. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih, kita mau belajar, kita mau terhubung dengan Tuhan, sehingga hal-hal yang tidak terduga yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita ada kekuatan yang baru karena kita selalu terhubung dengan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Inilah respon yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Sederhana memang, mungkin sering kita dengar, tapi Bapak Ibu, mari kita kembali tanamkan ini dalam hati kita, bahwa dalam perjalanan kita harus kita harus menyadari banyak hal Bapak Ibu. Kita harus mempersiapkan diri untuk banyak hal. Tapi kita percaya di dalam hal-hal itu semua ada Tuhan yang siap untuk menolong perjalanan kita. Badai yang terjadi, gambaran kehidupan kita. Ada badai-badai, entah itu badai ekonomi, entah itu badai rumah tangga, entah itu badai apapun itu namanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, biarlah itu menjadi menjadi satu pemicu bagi kita untuk kita boleh semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengerti Tuhan kita, dan semakin terhubung dengan Tuhan kita, sehingga dikatakan pada akhir perjalanan kita boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Haleluya.